kuliah overview ya. Jadi overview itu berarti melingkupi mungkin secara umum apa aja yang mungkin akan Anda pelajari di dalam mata kuliah biostatistika lanjut ini, ya. Sedikit mengingat, dulu ketika awal mungkin mungkin di antara kalian sudah ada yang, apa namanya, bisa melakukan multivariat analisis misalnya. Karena dulu S1-nya kalian dituntut sampai tahapan multivariate analisis. Ya enggak apa-apa, tapi apa di overview ini nanti akan saya mulai dari scratch ya. Dari yang paling sederhana apa data itu gitu kan. Kemudian PowerPoint-nya ini jumlahnya banyak. Jadi slide-nya saya mengadopsi tahun lalu. Kita ada 60-an. Cuman enggak usah saya tampilkan semua gitu kan. Hanya nanti mungkin saya berikan penekanan-penekanan kompleksitas apa yang kalian akan bisa pelajari dari biostatistik lanjut ini. Saya izin share screen ya. Iya, Pak. Baik, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Oke. Jadi untuk overview ini itu akan saya sampaikan terkait dengan apa itu variabel, kemudian skala pengukuran, kemudian jenis data, terus analisa deskriptif, ya, kemudian inferensial untuk menguji hipotesis. Ya. Inferensial itu apa sih? Ya, analisis untuk menguji asosiasi, analisis untuk menguji perbedaan, gitu kan. Terus kemudian pengenalan dan review tentang SPSS. Sebetulnya kalau berbicara software statistik itu nggak hanya SPSS ya. Sekarang itu sudah berkembang begitu luas, ya. Bahkan SPSS itu sudah mulai tenggelam. Saya sendiri sudah sebetulnya bisa dibilang hampir setahun mungkin ya, atau bahkan lebih saya itu nggak ngerjain atau nggak analisis data pakai SPSS. Terakhir saya nganalisis pakai SPSS itu tahun ketiga, ya tahun 2019 atau 2018 gitu. Sejak saat itu saya jarang menggunakan SPSS, ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa pada pertemuan ada beberapa software seperti Stata, lalu kemudian itu yang berbayar, yang free itu R, ya kan? Jadi R itu free dan itu bisa mengerjakan semua analisis data ini. Ya. Hanya tinggal memang kalau kalau SPSS kan memudahkan memang ya untuk Indonesia itu kayaknya mungkin cocoknya SPSS karena tinggal klik 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 gitu kan. Nah, kalau untuk R, untuk Stata itu kita harus menulis bahasa atau kode pemrogramannya dulu, ya. Nah, lalu ada lagi yang free itu GStat atau JSAP gitu. Itu analisis data statistik for free itu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, berbicara biostatistik itu dan kaitannya dengan gizi ya. Itu sebenarnya ada beberapa contoh sih. Ini saya ambil dari paper saya dan ini saya ambil dari papernya Pak Yogi. Ya. Kalau papernya Pak Yogi ya ini ada melihat hubungan antara pola diet dan beberapa fungsi parameter dari ginjal gitu kan pada orang dewasa dengan metabolic syndrome. Ya. Ini dari dataset besar. Ya. Sedangkan kalau ini lebih saya menggunakan statistik, ya, bukan untuk sebagai alat utama menguji hipotesis. Tapi statistik itu membantu, ya, membantu pendugaan saya ketika saya mulai mendekati atau mau menjawab hipotesis, tapi dengan pendekatan pemahaman saya dalam proses tubuh, ya kan, fisiologi gitu.
apa namanya, ini benar nggak sih gitu kan, hasilnya. Ya, karena misalnya contohnya ini, banyak orang pada saat itu ada banyak tren tentang ya bahkan sekarang pun mungkin vitamin D masih hype, masih masih anu ya, tren gitu ya. Nah, tapi kemudian, bagi saya ya, hubungan itu nggak sekedar hubungan begitu. Maksudnya apa? Ya statistik itu kalau, kita jadikan alat utama ya, itu bisa aja sesuai dengan proses biologinya atau bahkan tidak sesuai proses tapi ada hubungan gitu. Nah ini yang kemudian apa namanya, dapat mempengaruhi pemahaman kita dalam, karena kita gizi, kita harus memahami problem kesehatan di masyarakat, itu tidak bisa, apa namanya, semacam puzzle yang kita tata, "Oh yang penting ini ada hubungan, ini kita kumpulkan jadi satu puzzle, ini," itu nggak bisa. Semua harus ada pijakannya, dan pijakannya itu ya pemahaman kita tentang biologi, tentang fisiologi, bahkan ketika kalian S1 aja kadang kita kan dapat ya, apa namanya, anatomi fisiologi, ya itu untuk memahami proses yang ada di dalam tubuh. Nah, saya menggunakan, statistik itu hanya sebagai alat bantu saja. Alat bantu bagaimana kemudian saya bisa menginterpretasi proses atau data kimia, data, genetik atau data biologis lain yang saya miliki, gitu. Ya, makanya di sini saya tampilkan ada yang, apa namanya, hanya menggunakan biomarker darah gitu kan, tapi ada juga yang, kombinasi menggunakan, data genetik dan menggunakan intervensi diet gitu kan, juga menggunakan data, eee eee, sampling darah. Nah, jadi, apa namanya, kalau ini dari population based study ya. Ini dari studi besar ya di masyarakat begitu ya. Hmm. Nah, ini kalau yang saya itu dua-duanya adalah clinical research ya. Nah, kemudian nanti juga belajar ya namanya, tadi kan disebut di awal tentang, deskriptif statistik ya kan. Kemudian, definisi variabel, skala pengukuran ya kan. Nah ini kan, ini ada dietary pattern, ada kidney function parameter gitu kan. Kalau ini saya ada kadar vitamin D, ada ekspresi genetiknya enzim, yang terkait dengan metabolisme vitamin D, ada banyak polymorphism, atau microarray data. Jadi microarray data itu kalau, apa namanya, tubuh kita itu kan ada jaringannya ya. Nah, pada orang obes itu di luar sana ya, itu sudah lazim misalnya volunteer itu jaringan abdominalnya ya, jaringan adipos di jaringan perut itu ya, itu dibiopsi, lalu kemudian tisu atau jaringan itu kemudian di-array. Di-array itu dilihat ekspresi, semua RNA ya, ribonukleotidanya untuk semua gene panel gitu, ya. Nah kalau nah ini contoh ya, ini contoh nanti kalian belajar deskriptif ya. Ini dari papernya Pak Yogi ya. Nah ini lebih mungkin ya ada data data biokimia, tapi ada juga data, sosial ekonomi ya. Sedangkan di saya relatif karena ini clinical research, kami nggak pakai data data sosial ekonomi. Nah, statistik saya nggak akan mengulangi ya, ini merupakan alatnya. Kalau saya, ya saya memandang ya, saya selalu bilang ke siapapun ya, statistik itu alat. Statistics are tools ya. Jadi statistik itu bukan apa ya, bukan alat utama untuk menjawab hipotesis, ya.
Untuk menjawab hipotesis, kita butuh knowledge, ya, kemudian butuh pemahaman, ya, terhadap konteks yang kita teliti. Nah, alat bantunya salah satunya adalah statistik. Ya. Terus, nah kalau biostatistik ya ini tadi ya, ke biologi ya, proses biologi. Proses biologi itu ya macam-macam turunannya, ya kan. Ada yang di nutrition, ada yang di dietetik, tapi kalau bicara nutrition juga ada food-nya, gitu kan. Ada proses biologisnya yang berjalan, ya kan. Kemudian kalau health ya ada public health-nya, ada ya banyaklah ini untuk bidang di bawah itu kan turunan dari ilmu dasar ya, biologi kemudian turun ada yang biologi manusia, nanti ada yang di binatang, kalau kita ya biologinya ke biologi manusia ya kan. Ya biologi manusia nanti turun lagi ke ada unsur anatomi, ada unsur fisiologi, berarti kalau fisiologi berarti fungsi. Ada unsur homeostasis gitu kan. Homeostasis pun juga situasinya bermacam-macam, ya kan? Ya. Nah, ini kalimat terakhir yang menurut saya ini penting, ya kan? Lebih sering saya itu nemui statistik itu jadi nomor utama dibandingkan proses biologinya. Ya. Namun bagi saya ya seorang biostatistik itu harus paham proses biologi, ya kan? Jadi proses yang benar dulu itu seperti apa agar kita bisa menginterpretasi dengan baik. Nah, contohnya apa ya? Ya contohnya kondisi saat inilah. Nah, kita bicara saat ini endemi kan ya, sudah turun dari pandemi ke endemi. Endemi COVID-19 ya kan. Endemi COVID-19 misalnya ada seseorang di sebuah keluarga ya kan positif. Ya. Terus kemudian satu keluarga yang lain ada 3 anggota misalnya panik. Udah langsung tes aja kita gitu kan. Biar tahu. Nah, padahal si A tadi dinyatakan positif hasil pengakuannya setelah 2 hari kontak dengan kasus lain, kemudian dia langsung tes dan positif. Ya. Kemudian padahal kalau kita lihat dari proses biologi, sebuah viral itu kan butuh masa inkubasi, ya kan? Butuh proses bagi viral itu untuk mereplikasi. Jadi misalnya tiba-tiba tadi keluarga tadi tes, ya kan? Setelah tes, oh hasilnya negatif. Nah itu masuk dataset. Nah masuk dataset, terus kemudian di-pool. Nah ternyata fenomena seperti itu nggak cuma 1, 2, bahkan ratusan, ya kan? Itu kan kalau datasetnya jadi ribuan, dianalisis kan tetap kesimpulannya, oh negatifnya banyak juga. Nah padahal interpretasi negatif positif itu kan harus dikaji lebih dalam. Ini proses pemahaman individunya bagaimana, gitu lah. Coba kalau orang sekeluarga tadi 3 tadi dites lagi 2 atau 3 atau bahkan 3 atau 5 hari setelah si salah satu tadi positif, mungkin hasilnya bisa aja positif kan. Nah itu yang kemudian disebut dengan false negatif kan. Jadi negatif tapi itu palsu, gitu loh. Nah, ini ya problemnya adalah di lapangan biasanya ya biostatistik itu tidak jadi sesuatu yang utuh. Gitu. Ya udah statistik ada aja, kasih aja ke orang yang bisa analisis data. Kamu bisa analisis data nggak? Udah, oh ya ini kamu kerjakan. Nah, gitu. Makanya saya sebagai dosen, sebagai pembimbing, sebagai peneliti, saya nggak pernah lepas mahasiswa saya untuk kerjakan analisis statistik sendiri. Karena peran saya sebagai principal investigator. Jadi saya harus tahu kenapa kamu analisisnya begini. What biological reason behind of your analysis. Gitu. Saya selalu seperti itu. Kenapa? Gini deh simpelnya.
saat ini kan peraturan akademik yang dikeluarkan rektor untuk S2 itu kan harus ada publikasi, ya kan? Nah, ketika Anda mengerjakan itu, ya, saat ini jurnal-jurnal itu apa namanya, semakin kompetitif, semakin meningkatkan kualitasnya, ya. Itu nggak bisa lagi apa namanya, kita nggak aware bahwa kita harus harus mulai kejar kualitas gitu. Nah, jadi ya untuk jurnal-jurnal yang berkualitas ya mereka udah nggak, kalau hanya statistik aja mereka mereka nggak itu, editor udah pasti bisa baca lah, gitu. Gitu. Nah, itu penekanannya nanti akan ada deskriptif, ada inferensial, ya inferensial nanti banyak, cukup kompleks nanti ya, ada multivariat, ya multivariatnya pun nanti bisa macam-macam, ada yang regresi, ada yang pakai continuous variable, ada yang pakai dikotom, ya. Nah, ini ya, what do biostatistician do? Jadi apa sebetulnya benefit seorang biostatistik? Ya. Nah, dengan contoh ilustrasi yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan konteks sekarang ya. Poin kedua itu sudah masuk ya. Identify risk factors for diseases. Jadi kalau tadi apa namanya, bagaimana positivity rate bulan ini, hari ini, minggu ini ya. Itu kerjaannya biostatistik dalam menelaah data tadi. Makanya di beberapa lab itu ada yang permintaan, misalnya ada kita harus klik, misalnya kita mau tes itu fungsinya untuk tracer atau untuk screening screening aja gitu kan. Nah, kalau tracing itu biasanya di dataset itu bisa bisa muncul sebelumnya tuh yang sudah tes yang kira-kira apa namanya kontaknya ngeling dengan kontak ini siapa gitu. Nah, itu nanti di dalam proses yang lebih saat ini lagi trendingnya yang disebut dengan big data, wah itu akan terlihat polanya nanti. Jadi akan semacam ada networking-nya. Oh, si ini tuh pernah ngeling sama ini, sama itu, sama ini. Nah, itu big data. Ya. Dengan artificial intelligence yang saat ini berkembang itu hal itu bukan bukan ya biostatistician kalau dia hanya berkacamata apa dari hanya apa sudut pandangnya hanya analisis statistik itu nggak akan ada apa ya, saya kalimat yang tepat itu ya belum seperti harapannya menjadi seorang biostatistik gitu kan. Terus yang pertama mengidentifikasi atau mendevelop treatment diet ya. Nah, itu yang kemudian saya lakukan di sini di paper saya ini ya. Di paper saya yang ini ya. Jadi ini tulisannya memang asosiasi antara reseptor vitamin D ya polimorfisme atau variasinya dengan tisu spesifik. Tapi sebetulnya di sini isinya itu adalah ini apakah research question-nya itu apakah reseptor vitamin D itu mempengaruhi efek dietary intervention yang diberikan pada orang obes di sini. Jadi di sini ada periode weight loss dengan very low kalori very low dengan low kalori diet aja LCD 800 kilokalori. Setelah masa weight loss berarti kan beratnya turun kan. Kemudian ada periode apa namanya standar vakum ya. Di situ dietnya standar. Terus kemudian dilihat diberikan intervensi diet untuk memaintain weight loss tadi. Ada high fat ada low calorie low fat, ada low glycemic low fat, sama ada high protein low glycemic. Ya, ada kombinasi itu. Nah, apakah variasi genetik ini tuh menentukan perubahan berat badan saat weight loss dan saat maintenance. Nah, ini kompleks. Kenapa? Ya, saya di sini berjuang untuk bisa mengintegrasikan semua hipotesis yang muncul kan. Hipotesis kalau orang obes itu kan ada faktor diet, ada faktor genetik gitu kan. Nah, di sini complexity itulah yang saya lakukan analisisnya. Ya. Nggak mudah memang, tapi in the end saya bisa tahu,
oke, gimana kalau sekarang kita mendevelop diet ya dengan memperhitungkan adanya variasi genetik tertentu ya. Bahkan bukan hanya variasi genetik tertentu, kita bisa juga melihat apakah variasi itu fungsional apa enggak. Nah, variasi fungsional itu maksudnya gini, oh ini contoh nih di layar saya ada Anissa, ada Atika, ada Nisa, ada Helvi. Ini ada 4 orang nih. Nah, 4 orang ini ada yang ada yang heterozygote, ada yang homozygote. Nah, jadi misalnya nih, oh ternyata si Anissa sama Atika kalau dapat high protein low calorie diet, mereka bisa turun plus minus 10% misalnya. Tapi ternyata Nisa sama Helvi itu hanya turun plus minus 5%. Keduanya turun, tapi satu kelihatan lebih besar, 5% dibandingkan yang lain. Ya, itu kalau dari data set clinical research ada 100 atau 500 orang, itu kemungkinan besar signifikan. Nah, tapi sekarang problemnya adalah, ya, pertanyaan selanjutnya adalah, setelah low calorie diet, setelah weight loss, otomatis kan dilihat maintenance kan. Karena kan mau naik apa enggak, gimana memaintain untuk berat badannya supaya nggak naik. Nah, ini kemudian kita set, ya. Terus dietnya kita kasih apa? Nah, dari mulai apakah low glycemic, low fat, high protein dan seterusnya. Nah, dari situ nanti kelihatan variasi genetik tadi, ya, yang turunnya banyak itu apakah juga sensitif terhadap diet tertentu. Nah, ini poin pertama ini sangat dapat bermanfaat bagi kita untuk belajar biostatistik. Terus kemudian selanjutnya yang poin ketiga, kita bisa mendevelop statistical method. Jadi kita bisa mengembangkan metode, bukan metode sih, tapi lebih tepatnya maaf sebentar ya. Lebih tepatnya adalah apa ya istilahnya? Bukan metode statistik tapi model. Jadi kalau kita udah ada tools, itu kita bisa kembangkan modelnya. Jadi misalnya model pertama itu model dasar. Ini model analisis dasar. Nanti model 1 pengembangan, berarti ada variabel lain yang mungkin dimasukkan atau dikeluarkan. Nanti model selanjutnya, jadi itu yang saya sebut selalu dengan kata stepwise, jadi bertahap. Oh, kalau hipotesisnya begini, kerangka konsepnya begini, proses biologi dasarnya begini, itu seperti ini hasilnya. Tapi kalau mulai proses biologi itu diintervensi dengan aspek biologi lain, itu begini. Nah, seperti itu. Ya. Sebentar ya. Saya mute dulu sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada sampel ya. Nanti di awal ya selalu ada karakteristik ya kan. Kemudian ada populasi ya kan. Nah, populasinya tuh bermacam-macam ya. Kalau ya tadi saya berikan contoh ya. Ada satu contoh yang itu population based atau community based. Jadi itu ada di kehidupan biasa. Kemudian kalau saya tadi ya memang pure clinical research. Jadi semua itu yang terlibat itu selain dia memang pasien, apakah itu dari primary healthcare atau secondary healthcare. Ya. Kemudian itu dilakukan di rumah sakit pendidikan, yaitu makanya disebut dengan clinical research. Kemudian definisi data, ya kan, any kind of information, ya kan. Nah, tadi ya contoh ilustrasi tentang tes tadi ya, tes PCR endemi tadi. Ya, jadi ternyata data itu nggak cuma dari data hasil PCR. Itulah kenapa data tracing, sumbernya siapa, berapa hari setelah kontak, ya kan, berapa hari setelah saat masa inkubasinya. Nah, itu penting, informasi itu penting. Contohnya gini aja deh, misalnya nih, Atika sama Nisa ya. Atika misalnya hari ini positif, ketemu sama Nisa, terus Nisa besoknya langsung tes. Kemungkinan hasilnya masih bisa negatif nggak?
ya kan? Nah, kecuali Nisa nunggu misalnya, oke, aku butuh masa inkubasi 3-5 hari. Tapi 3-5 hari itu pun aku nggak boleh kontak sama orang lain. That's the logic process of biology gitu loh. Nah, baru, oke, ini aku hari ketiga udah ada tanda-tanda nih aku agak tenggorokanku nggak enak. Oke deh, hari keempat besok aku tes. Nah, seperti itu. Itu proses yang betul dari sebuah tracing, sebuah kontak, akhirnya keluar data, ya kan? Oke. Nah, ini ya, ada kalimat yang menarik nomor 4 nih. Fancy statistical methods cannot rescue garbage data. Jadi mau sekompleks apapun analisinya, mau multivariatnya secanggih apapun, kalau masuk data ke kita itu garbage, pasti keluarnya juga garbage. Jadi prinsipnya adalah garbage in, garbage out. Ya. Jadi kemudian untuk variabel, jelas variabel itu kan sesuatu yang punya variasi nilai ya, itu nggak perlu diulang. Ya, ini untuk refresh aja. Ya, ini masih tetap demografi saya ikutkan karena penelitian gizi, terutama yang gizi masyarakat pasti ada data di demografi ya kan. Kecuali yang memang clinical research, ya. Data demografi itu nggak begitu esensial lah bisa dibilang seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah ini untuk level of measurement. Jadi saya pribadi adalah researcher atau peneliti atau dosen yang jarang sekali menggunakan nominal atau kategorical data sebagai ultimate analisis. Ya. Saya lebih senang pakai continuous atau interval. Raw data itu saya suka. Kenapa? Karena kita bisa menginterpretasi raw data itu lebih mendekati proses biologi yang sesungguhnya daripada kategori. Ya, sekarang kenapa begitu? Jelas. Jadi kalau misalnya Anda punya data 1 sampai 10. Nah, kemudian Anda bagi 2, berarti kan berdasarkan apa? Median kan. Mediannya ada di 5 dan 6. Berarti kan 5 tambah 6, 11 bagi 2, 5,5. Ketika ditanya, kenapa kamu dasarnya pakai 5,5? Ya, saya pakai 2, jadi saya pakai mediannya. Nah, itu nggak biological reason. Itu alasannya statistik. Kan kalau statistik itu dasarnya kan data kan. Nah, Anda dapat data 1 sampai 10. Kemudian dibagi 2. Nah, itu kan analisis statistik dasarnya. Tapi kalau itu data biologis, ditanya kenapa? Karena nggak ada proses biologis yang harusnya itu muncul angka 5,5. Yang akhirnya nggak biological diinterpretasi secara biologis itu susah. Nah, itu kenapa saya pribadi ya, tapi nggak tahu mungkin dosen atau peneliti lain ya udahlah, nggak normal toh, ya wes analisis saja pakai non parametrik gitu, kategorikan aja. Ya antara menyederhanakan atau nggak menyederhanakan masing-masing ya, artinya itu personal. Tapi bagi saya atau menurut saya itu lebih bijak kalau kita berangkat dari raw datanya seperti apa. Dari situ kita bisa indikasikan, oh ini data saya garbage ini. Atau oh enggak semua kok, ini masih ada data yang bagus, ini sesuai gitu kan. Sesuai proses biologi kalau seseorang mengalami ini, kira-kira datanya akan begini gitu. Nah, ini proses analisis ya. Dia mengelompok karena ada dietary pattern ya, jadi dikelompokkan ada meat atau instant food ya kan. Kemudian ada vegan dan seafood, ada sereal dan dietary products yang lain. Ya memang untuk dietary pattern itu bagaimana kita menganalisis itu tidak ada patokan baku, kan? Karena memang pola diet variasinya sangat lebar dan data asupan itu jarang sekali yang itu datanya normal. Cenderungnya biasanya nggak normal. Kalau sampai normal itu aneh.
Nah, kalau saya lebih ke proses biologi ya. Kalau kita ngomongin sensitivitas insulin, contohnya itu saat ini ya perkembangan ilmu saat ini ya sensitivitas insulin sekarang ini bisa dideteksi di level jaringan, di level liver, di otot atau di jaringan adiposa. Karena peran insulin tidak hanya ngangkut glukos. Gitu. Jadi peran insulin itu juga kalau insulin yang bagus dan sensitif, dia kalau di adipose tissue dia memberi sinyal ke adipose supaya free fatty acid yang tersimpan di jaringan lemak itu tidak lepas ke sirkulasi. Karena kan namanya lemak disimpannya di mana? Ya di jaringan lemak. Ya, bahaya kalau lemak itu disimpan di kardiak misalnya, ya kan? Jantung koroner. Bahaya kalau disimpan di liver, ya, non-alcoholic fatty liver disease. Jadi insulin itu selain mengangkut glukos, dia itu memberi sinyal supaya reseptor yang ada di adipose itu memberi sinyal yang tadi kuat ke hormon sensitif lipase, sebuah enzim yang di dalam adipose itu perannya membreakdown triacylglycerol menjadi free fatty acid. Ya, kalau semakin banyak breakdown-nya, berarti free fatty acid-nya itu harus segera dikeluarkan dari jaringan adiposa, itu bahaya. Nah, itu yang disebut dengan sensitivitas insulin di adipose tissue. Kemudian di otot, ya kalau sensitivitas insulin di otot, ya tadi fungsi insulin adalah mengangkut glukos. Jadi semakin efektif insulin memasukkan glukos ke otot untuk disimpan jadi glikogen atau dibakar masuk ke TCA cycle atau siklus Krebs pembentukan energi. Nah ini agak kompleks memang, tapi ya nanti pelan-pelan ya kita belajar. Ini ada model 1, ya kan, ada model 2, ada model 3, ada model 4. Seperti tadi ya saya sampaikan. Ya, stepwise. Oh, model 1 tuh begini. Jadi vitamin D itu nggak cuma satu kan. Vitamin D itu kan banyak di dalam tubuh kan. Mulai yang disintesis atau dikonversi dari liver, kemudian aktifnya yang dikonversi di ginjal. Kemudian kalau ada feedback mekanismenya, kalau dia kadarnya yang 1,25 atau yang aktif itu sudah tinggi di darah, itu berarti harus ada feedback mekanisme. Jadi ada kadar lain yang namanya 24,25 OH, itu yang kemudian disintesis supaya ngeblok. Ya, jadi 1,25-nya jangan terlalu banyak. Gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, dia meningkatkan absorpsi kalsium, nanti akan ada efek ke PTH atau paratiroid hormon. Nah, ini proses yang saya maksud tadi. Kita harus paham juga. Nah, kemudian ini bagaimana? Ya ini sebenarnya pertanyaan sih. Apakah semua variabel bisa diklasifikasi kuantitatif atau kategorikal? Atau kategorikal bisa continue, kemudian kuantitatif itu bisa discrete. Nah, ini seperti tadi kan, saya bilang. Jadi kalau continuous biasanya nggak normal, langsung larinya ke non parametrik. Itu yang saya nggak tahu sih. Ada yang mungkin lebih banyak dilakukan itu ya kan. Kalau kalian nemu data misalnya data BMI nggak normal, ya udah deh bikin non parametrik aja. Oke, pakai cut off ya kan. Di atas 18,5 sampai 23 itu normal gitu kan. 23 lebih sampai 25 itu overweight. Di atas 25 itu obese. Ya, berarti itu continuous diturunkan menjadi kategori. Jadi menurut saya itu malah justru menurunkan level dari datanya. Gitu. Itu. Nah ini kan. Jadi nggak ada yang benar paling benar nih yang E ya. Jadi 1 sama 3. Jadi all variable can be classified quantitative or qualitative. Ya. Kalau discrete itu sendiri karena dia pakainya cut off point. Jadi pakai rujukan baku.
Nah, ini data analisis, jadi nanti kita belajar lagi mengenai deskriptif, bivariat, dan multivariat. Ya. Bivariat itu bisa logistik, bisa regresi linier. Ya. Apa namanya? Gitu ya. Terus ini deskriptif. Nah, ini ada tendensi ya, ada normal, modus, median. Ya. Kemudian ada ya mean ya. Nah, ini dia kalau kita menggunakan tadi kategori yang itu kategorinya tadi kan misalnya 1 sampai kita punya data 1 sampai 10. Kita mau bagi jadi 2, kita pakai apa? Kita pakai rata-rata aja. Oh, berarti kalau rata-rata berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya, kemudian dibagi 10 gitu kan. Oke, rata-ratanya misalnya 5,5. Nah, kalau rata-ratanya 5,5 ada nilai yang jauh dari 5,5, ya, itu dianggap outlier. Gitu. Kalau dianggap outlier ya ujung-ujungnya ya apakah nanti mau itu dianggap tidak normal ya sehingga nanti analisisnya pakai non parametrik atau mau tetap diusahakan normal. Jadi nanti saya mungkin akan mengenalkan entah saya atau entah Pak Yogi nanti kita akan atau mungkin saya ya karena saya lebih banyak pakai data-data transformasi dan menginterpretasi transformasi data. Itu bisa dibilang kan ini ya analisis saya ini kan analisis parametrik semua. Jadi saya nggak pakai kategorikal seperti ini. Ya ini kombinasi keduanya sih ya. Kombinasi keduanya itu ini kan dibandingkan dengan T2 dibandingkan dengan T3. Tapi kan penentuan T1, T2, T3 itu kan dasarnya apa itu yang harus dibaca ya kan. Kalau ini kan saya nggak ada sama sekali kategori. Hanya kategorinya memang secara biologis hepatic insulin sensitivity, peripheral insulin sensitivity, sama adipose insulin sensitivity itu proses biologinya beda-beda. Ya. Tapi kalau ini kan dietary intake yang dikategorikan menjadi T1, T2, T3. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana memproses itu ya dengan pendekatan deskriptif, bivariat, multivariat. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu karena ini hanya untuk mengingat kembali ya modus itu apa, median itu apa, mean itu apa, kemudian ini bagaimana kita menghitung median, mean, ya kan? Mana yang harus dipakai kalau kita mau bagi 2, ya kan? Kalau kita punya data numerik tapi mau kita kategorikan, kita pakai apa? Pakai mean atau pakai median? Gitu kan? Gitu ya. Silakan Anissa. Pak, mau izin Pak, untuk absen gimana ya Pak untuk kuliah ini? Oh iya ya, saya sebentar. Saya mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya buka absennya dulu ya. Terus nanti saya share di apa? Barcode-nya saya share di WA-nya Anissa ya. Ya Pak, siap Pak. Saya izin stop share dulu ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Oke, barcode-nya sudah saya share ke Anissa ya, bisa disirkulasi, Pak Iya Anissa. Pak, makasih Pak.